Pernahkah kamu merasa hidupmu dikendalikan oleh pandangan orang lain? Seolah-olah apapun yang kamu lakukan, kamu selalu khawatir tentang bagaimana orang lain akan menilaimu. Hari ini, kita akan membahas buku fenomenal berjudul The Courage to be Disliked, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Sebuah karya yang mampu mengubah cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan dunia. Mari kita selami bagaimana melepaskan diri dari kebutuhan untuk disukai dan bagaimana menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Penulis buku ini menjelaskan bahwa hampir semua masalah dalam hidup kita berasal dari satu hal. Kita terlalu peduli pada pendapat orang lain. Kita takut ditolak. Kita haus akan pengakuan. Dan dalam prosesnya, kita perlahan kehilangan diri sendiri. Mereka mengatakan, kebebasan sejati adalah ketika kita tidak takut untuk tidak disukai. Artinya, hidup bahagia memerlukan keberanian untuk hidup sesuai jalan kita sendiri. Meskipun itu berarti tidak semua orang akan menyukainya. Buku ini terinspirasi dari psikologi Alfred Adler, yang percaya bahwa diri manusia adalah satu kesatuan utuh. Pikiran, tubuh, dan emosi kita semua bergerak menuju satu tujuan. Setiap tindakan, bahkan emosi negatif, seperti kecemasan atau ketakutan, sebenarnya adalah strategi untuk mencapai suatu tujuan, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Misalnya, seseorang yang takut wawancara kerja mungkin sebenarnya ingin menghindari kegagalan, sehingga rasa takut itu menjadi cara untuk melindungi diri. Satu hal menarik yang ditegaskan penulis adalah bahwa masa lalu kita, termasuk trauma, tidak menentukan siapa kita hari ini. Kita sering berpikir bahwa pengalaman buruk membentuk kita selamanya. Namun, menurut Kishimi dan Koga, bukan pengalaman itu sendiri yang menentukan, melainkan makna yang kita berikan kepada pengalaman tersebut. Kita selalu punya pilihan. Apakah kita membiarkan masa lalu membelenggu kita, atau kita melangkah ke depan dengan makna baru? Jika kebahagiaan bisa dipilih, kenapa banyak orang tetap memilih ketidakbahagiaan? Penulis menjelaskan bahwa seringkali ketidakbahagiaan adalah strategi tak sadar untuk menghindari kegagalan atau penolakan. Dengan tetap merasa tidak berdaya, kita membenarkan ketakutan kita untuk mencoba. Bahkan, sebagian orang lebih memilih melihat diri mereka sebagai cacat agar bisa menghindari rasa sakit karena tidak diakui atau tidak disukai. Menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain menciptakan dua masalah besar. Pertama, kita hidup dalam kompetisi yang tak ada habisnya ketika kita mendasarkan harga diri pada bagaimana orang lain melihat kita. Maka kesuksesan orang lain justru membuat kita merasa gagal. Kedua, kita mulai menganggap hubungan sebagai transaksi. Jika kita berbuat baik, kita berharap kebaikan itu dibalas. Ketika tidak, kita merasa dikhianati. Inilah yang pada akhirnya menghancurkan hubungan dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lalu, apa solusinya? Menurut The Courage to be Disliked, alih-alih mencari pengakuan, kita harus memfokuskan hidup pada kontribusi, pada membantu, dan memberi manfaat bagi orang lain. Kebahagiaan datang ketika kita merasa berguna, bukan ketika kita dipuji. Bahkan, membantu orang lain juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena memberi makna dan rasa tujuan, kita tidak perlu melakukan hal besar. Bahkan, kehadiran kita saja bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Inilah cara untuk membebaskan diri dari kompetisi dan menemukan damai. Akhirnya, penulis mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di saat ini. Bukan di masa lalu yang sudah lewat, bukan di masa depan yang belum datang. Kita bisa memilih untuk bahagia sekarang juga. Dengan menghargai diri sendiri, hidup sesuai nilai yang kita yakini, dan membiarkan diri kita tidak disukai oleh sebagian orang. Karena pada akhirnya, tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu sepenuhnya tidak apa-apa. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Mari kita belajar bersama untuk hidup lebih berani, lebih bebas, dan lebih bahagia.